Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Sudah siap ya belajar hari ini? Siap. Siap, Bu. Siap, Siap, Bu. Bu. Alhamdulillah Siap. kalau sudah siap. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mari semuanya Bapak dan Ibu guru dan teman-teman kalian, mari kita berdoa. Berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absen terlebih dahulu di Smart School. Ada yang masih ingat nggak? Kita pertemuan minggu lalu itu kita belajarnya tentang apa? Proses apa? Proses komunikasi data dalam jaringan. Proses komunikasi data dalam jaringan itu dibagi menjadi dua. Ada proses komunikasi data dalam jaringan apa dan apa? Jaringan komputer dengan jaringan telepon, Bu. Kalau perangkatnya masih ingat nggak kira-kira proses komunikasi data dalam jaringan komputer itu? Switch, hub, Switch, router, kabel. Oke, ternyata masih ingat ya. Nah, materi kita yang sekarang itu tentang teknologi komunikasi data dan suara. Nah, sudah muncul di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ada kata-kata motivasi dari Bapak mantan Presiden kita, B.J. Habibie. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Apabila kita ingin mencapai sesuatu, kita menggapai sesuatu, atau kita ingin berhasil, berarti harus ada usaha di dalamnya. Mulailah percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Contoh saja ketika kalian mau ulangan harian atau maupun ujian sekolah. Nah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti nanti kan kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Usaha kalian lakukan apa? Belajar. Berarti hasilnya apa? Nilainya yang bagus. Hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Di layar kalian tuh ada tulisannya apa? Gen FM, Bu. Generasi Suara Musik Indonesia. Oke. Gen FM. Maksudnya? Patrok 87,6 FM Jakarta. Oke. Nah, kenapa Bu Lala menayangkan ini? Ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gen FM, Hard Rock FM, ini adalah contoh dari radio streaming. Radio streaming itu apa? Ada yang tahu? Radio secara langsung bukan, Bu? Radio secara langsung. Iya, boleh. Radio yang apabila kita ingin mendengarkan, berarti kita harus menggunakan media Internet, Bu. internet. Ya, jadi ini adalah contoh nyata dari penggunaan teknologi komunikasi data dan suara dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuannya apa sih kita belajar mengenai teknologi komunikasi data dan suara ini? Yang pertama, kalian bisa mengerti apa sih teknologi komunikasi data itu, kemudian tujuannya itu untuk apa, kemudian contoh-contoh perangkatnya itu untuk apa. Nah, yang kedua, teknologi komunikasi suara. Apa sih teknologi komunikasi suara itu, kemudian tujuan komunikasi suara itu untuk apa, dan kemudian contoh perangkat-perangkatnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara teknologi komunikasi data dan teknologi komunikasi suara. Oke, itu adalah tujuan yang nantinya akan kita capai dalam pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Oke, nah sekarang di layar kalian, di handphone kalian masing-masing, ada gambar apa yang nampak di situ? Pengirim dan penerima. Oke, ada pengirim dan penerima. Ada perangkatnya apa? Ada perangkatnya? Laptop, Bu. Laptop. Oke. Jadi teknologi komunikasi data itu adalah proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Nah, selanjutnya, tujuannya apa sih teknologi komunikasi data itu? Tujuannya apa? Ada yang bisa baca nggak di situ? Apa? Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. Oke. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Misalnya saja seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang mau mengirimkan data atau filenya itu dalam jumlah yang besar. Untuk menghemat waktu, mereka tidak harus datang ke cabang perusahaan yang lain, tetapi mereka bisa mengirimkannya melalui apa? Nah,
Nah, selanjutnya kita masuk ke perangkat teknologi komunikasi data. Ada apa aja di situ? Yang pertama ada apa? Perangkat teknologi komunikasi data? Telegraf, Bu. Telegraf, Bu. Ada telegraf. Telegraf. Kemudian ada apa yang kedua? Faksimil. Maksimal. Nah, faksimil. Terus yang ketiga? Pager. Apa? Pager. Pager. Dan yang keempat adalah Jaringan komputer. jaringan komputer. Mungkin telegraf, faksimil, pager ini asing ya di telinga kalian. Nah, jaringan komputer, kita sering kali memanfaatkan jaringan komputer, yaitu internet sebagai medianya. Internet sebagai medianya. Ketika kita berkirim email, ketika kita membuka website, ketika kita bermain media sosial, kita semua memanfaatkan media internet ini, ya. Udah yakin semuanya pasti punya media sosial? Punya ya? Ya, punya, Bu. Oke. Udah yakin semuanya juga sudah pasti bisa atau pasti pernah mengirimkan email, ya kan? Nggak, Bu. Ya. Jadi jaringan komputer atau internet itu sudah bukan hal asing lagi buat kita ya, apalagi pada saat pembelajaran daring seperti ini. Oke. Selanjutnya, ada pengertian teknologi komunikasi suara. Ada gambar apa sih di situ yang kalian lihat? Ada dua anak lagi saling telepon, Bu. Oke. Jadi teknologi komunikasi suara itu merupakan jenis komunikasi dengan informasi yang disampaikannya itu melalui perantara suara dan hanya dapat didengarkan saja. Nah, selanjutnya, syarat komunikasi suara. Itu ada pengirim, ada media transmisi, dan juga ada penerima. Ketiganya ini harus saling ada. Kalau misalnya salah satu tidak ada, maka komunikasi suara itu tidak akan pernah terjadi. Oke ya? Sampai sini paham ya? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Oke. Kemudian, tujuan teknologi komunikasi suara. Apa sih tujuannya? Siapa yang bisa membacakan di situ tujuannya untuk apa? Saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cepat meskipun berada dalam jarak yang jauh dengan menggunakan telepon. Selain itu juga sangat efektif dan efisien karena kan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga tanpa harus bertemu. Nah, betul sekali ya. Jadi, tujuan teknologi komunikasi suara itu tadi yang sudah dibacakan, bahwa kita itu bisa saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi dengan cepat meskipun berada dalam jarak yang jauh dengan menggunakan telepon. Selain itu juga sangat efektif dan efisien dikarenakan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Nah, perangkat teknologi komunikasi suara. Di sini ada apa yang pertama itu? Radio, Bu. Ada radio. Kemudian yang kedua ada radio antar Penduduk. Penduduk, Bu. penduduk. Yang ketiga ada apa? Radio amatir, Bu. Radio amatir. Kemudian yang keempat itu ada apa? Telepon daya, Bu. Telepon daya. Terus yang kelima ada Telepon seluler. telepon seluler. Nah, kalau pada zaman sekarang telepon itu sudah bisa kita gunakan untuk pengiriman data, komunikasi pengiriman data, dan juga komunikasi suara. Jadi smartphone itu adalah salah satu contoh perangkat teknologi yang menggabungkan antara komunikasi data dengan komunikasi suara. Dari smartphone kita bisa berkirim email, kita bisa membuka website, kita bisa bermain media sosial, dan juga dari smartphone ini kita juga bisa melakukan komunikasi suara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Belum ada ya? Oke, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada sebuah proyek yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu jelaskan dulu ya. Di masa sekarang ini podcast sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet.
Salah satu aplikasi yang populer untuk mendengarkan podcast itu adalah Spotify. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, itu buatlah podcast sederhana dengan menggunakan perangkat teknologi komunikasi data dan suara yang tadi Bu Lela sebutkan, yaitu dengan menggunakan smartphone tadi, bersama teman kelompokmu, maksimal 10 menit, dengan tema belajar di masa pandemi atau tema yang masih berhubungan dengan kegiatan siswa. Setelah itu, analisislah bagaimana hubungan antara teknologi komunikasi data dan suara yang ada pada podcast tersebut dan buatlah kesimpulan bersama kelompokmu. Jelas ya tugas yang Ibu berikan ini? Ada yang ditanyakan nggak? Jelas, Bu. Dari yang ditanyakan. Nah, berarti setelah ini kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, akan Ibu bentuk kelompok, kemudian membuat sebuah podcast sederhana. Nanti Bu Lela akan memasukkan kalian ke breakout room Zoom. Nah, di situ nanti silakan berdiskusi. Bu Lela akan datang ke breakout itu secara bergantian menanyakan apakah ada kesulitan atau permasalahan yang kalian hadapi selama kalian mengerjakan tugas yang dari Ibu ini. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, silakan masuk ke room Zoom-nya masing-masing sesuai dengan kelompok yang Ibu bentuk. Kelompok 1. Halo, Bu. Oke. Halo, Bu. Topiknya sudah ketemu? Sudah, Bu. Tentang apa? Tentang Pembelajaran daring. pembelajaran daring itu online, Bu. Belajar daring. Dan iya, keluhan-keluhannya, Bu. Oke. Silakan didiskusikan. Jadi gimana kita, Wir? Buat. Kita buat tentang Ke WhatsApp pribadi, Kak. Langsung Berarti kirim ada aja. Iya. Share. Oh, ya udah, oke. Nanti biar Oke. aku yang edit di aplikasi CapCut suara. Tapi ada yang kasih pertanyaan ntar ya. Iya, San. Siap. Nanti yang nanya biar aku aja. Oke, siap. Nanti tinggal saya sama Wiri aja yang jawab ya. Iya. Oke. Oke, nggak ada masalah ya? Belum ada masalah ya? aman, Bu, aman. Enggak ada, Bu. Nggak ada, Aman. Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Aman. Kelompok 1, gimana progresnya? Sudah. Alhamdulillah. Lagi proses, Bu. Lagi proses apa? Editing. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba boleh Bu Lela lihat. Ini lagi tahap di Masih backsound nggak? dari di sedikit lagi. Belum. Oke, baik. Belum ada masalah ya? Enggak ada masalah, Bu. Aman. Terus jangan lupa pertanyaan yang tadi didiskusikan juga. Terus kemudian hasilnya diupload ke Smart School. Baik, Bu. Semuanya sudah upload tugasnya di Smart School? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar, coba Ibu cek dulu. Ada 3 kelompok, berarti ada 3 tugas yang harus dikumpulkan. Oh iya, sudah ada. Sudah ada semua nih. Oke. Kelompok 1 mempresentasikan podcast yang sudah dibuat per kelompoknya. Kemudian nanti hasil diskusinya Ibu yang akan menayangkan dari Smart School itu. Kemudian silakan untuk kelompok lain mau memberi tanggapan atau mau bertanya dipersilakan. Jelas ya? Baik, saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, saya ingin menampilkan hasil pembuatan podcast pada hari ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yadika 13. Ketemu lagi nih bareng aku Ripaldi Pradana di podcast Sobat Yadika 13. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama temanku dan dia adalah seorang narasumber pada podcast kita kali ini. Dan kita sambut dulu dong narasumber kita kali ini. Di sini ada Sandi Maulana Putra dan Wirya Damananda. Halo Sandi, Wirya. Halo. Selamat pagi Wirya Sandi. Bagaimana nih kabarnya? Baik, Paldi. Baik, Paldi. Baik, mudah-mudahan di pagi ini semua baik-baik aja ya. Baik, pada podcast wawancara kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring. Kalau sudah membahas pembelajaran daring, pastinya kita belajar secara jarak jauh kan? Ngomong-ngomong tentang pembelajaran daring, menurut Wirya, pembelajaran daring itu apa sih? Menurut saya sih pembelajaran daring itu seperti pembelajaran dari jarak jauh yang menggunakan handphone atau laptop. Demikianlah podcast Sobat Yadika 13 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera.
Baik, Bu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 yang sudah menanyakan podcastnya, sudah berusaha membuat podcast yang bagus sekali. Oke, setelah itu kita tanggapin dulu ya hasil diskusi dari kelompok 1. Rivaldi, oke. Kan tadi pertanyaannya itu bagaimanakah hubungan antara teknologi komunikasi data dan suara pada podcast yang sudah kalian buat? Coba siapa yang mau membacakan hasil dari diskusi kelompoknya? Silakan. Jawabannya adalah podcast merupakan contoh penerapan penggunaan teknologi komunikasi data dan suara. Alat yang digunakan adalah smartphone. Untuk membuat podcast ini, kami menggunakan software seperti aplikasi CapCut, Anchor, dan Spotify. Oke, itu adalah pendapat dari kelompok 1. Kelompok yang lain apakah mau menanggapi? Adakah yang mau menanggapi atau adakah yang mau bertanya? Smartphone itu bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh dalam pengiriman komunikasi dan data, Bu. Oke, silakan kelompok 1 mau menjawab pertanyaannya Raffi. Kenapa tadi pertanyaannya kenapa smartphone itu digolongkan atau dikategorikan atau dicontohkan ke perangkat yang termasuk perangkat yang di dalamnya ada teknologi komunikasi data dan suara. Begitu kan ya Raffi ya? Iya, Bu. Seperti itu. Silakan kelompok 1. Karena kalau smartphone itu untuk kayak bisa merekam, Bu. Jadi masuknya ke komunikasi gitu, Bu. Komunikasi data. Oke, ada teman kelompoknya yang mau menambahkan? Oke, berdasarkan jawaban dari kelompok 1 tadi Wirya bilangnya karena smartphone itu digunakan untuk bisa digunakan untuk merekam. Bu Lela mau menambahkan sedikit ya, mau meluruskan sedikit ya tentang pertanyaannya Raffi. Karena smartphone itu kenapa kok digolongkan ke dalam perangkat teknologi yang di dalamnya bisa dikatakan teknologi komunikasi data dan suara, karena di smartphone itu kan kita bisa melakukan komunikasi data. Komunikasi data contohnya apa yang tadi sudah Ibu jelaskan? Pengirim email, kita bisa membuka website, kita bisa bermain media sosial, seperti itu ya. Itu untuk komunikasi datanya. Kemudian yang teknologi komunikasi suaranya apa, Bu? Di smartphone itu kan kita juga bisa kita bisa menggunakan smartphone itu untuk menelpon. Nah, jadi dalam satu perangkat itu sudah ada terapan dari teknologi komunikasi data dan suara itu tadi. Begitu mungkin sedikit penambahan dari Bu Lela untuk jawab pertanyaannya Raffi. Bagaimana Raffi? Iya, Bu. Saya paham, Bu. Oke. Jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Oke, baik. Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, komunikasi data dan suara. Dalam komunikasi data itu ada perangkat ya. Perangkatnya apa aja? Masih ingat? Telegraf, faksimiil, pager, dan jaringan internet, jaringan komputer. Tepuk tangan untuk kita semuanya karena sudah membuat suatu proyek yang begitu luar biasa. Ada materi yang masih belum bisa atau belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ibu atau boleh tanya kepada temannya. Silakan dipelajari untuk materi minggu depan mengenai analisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya. Iya, Bu. Boleh dipimpin doa? Risur mungkin? Ya. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum kita menyelesaikan Zoom ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih, Bu. Boleh live dari Zoom ini?